Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azli wa azakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Ayatullah setuju. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita melanjutkan kembali menyampaikan tentang materi adab dan akhlak, yang dimana kita mengacu kepada kutip kitab kecil Al-Adab Al-Ashrah, itu adab yang 10 yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala, yang dimana kita sudah membahas sampai adab yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada adab yang keempat, insyaallah. Di dalam adab yang keempat disampaikan oleh muallif pengarang di sini ar-rabi', takallam bi tayyibil qawli fi khairin wa fit sautaka mutamahilan fi hadisika wa ansid liman kallamaka muqbilan alaih wala tuqati'hu wala tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam. Bagian yang keempat adabnya, beliau menulis tentang adab berbicara, yaitu takallam bi thayyibil qaul fi khair. Bicaralah kalian dengan ucapan yang baik. Bicara dengan yaitu ucapan yang baik, mengucapkannya baik, isinya baik. Kadang ada orang yang dia itu ketika cara mengucapkannya itu baik tapi isinya enggak baik. Maka ini harus dua-duanya, cara pengucapannya baik dan isinya juga baik. Wafid sautak, dan pelankanlah suaramu, jangan berteriak-teriak, jangan terlalu keras. Mutamahilan fi haditsik, yaitu ketika bicara itu tidak dengan cepat, artinya yaitu lambat. Ada jeda antara kata satu dengan kata yang lainnya. Wa ansid liman kallamak muqbilan alaih, dan diamlah ketika ada orang bicara kepadamu, supaya kita itu nanti bisa memiliki atau memahami yang disampaikan muqbilan alaih, dengan menghadapkan tubuh kita, wajah kita kepadanya. Wala tuqati'hu, dan jangan memutuskan pembicaraan. Wala tataqaddam baina yadil akbar bil kalam, dan jangan mendahului orang yang lebih besar di dalam berbicara. Di bagian ini ayat ikhwah azani wa azakumullah, beliau katakan, yaitu dzikr musannif
Musannif mengatakan tentang adab yang keempat adalah al-adab. Yang keempat huwa yata'allaqu bi adabil kalam, yaitu adab yang hubungannya dengan kalam, dengan ucapan, perkataan, pembicaraan, dengan hal itu. Wa fi sab'u masail, di sini ada 7 hal. Faedah dari ungkapan beliau yang di atas itu bisa kita buat atau kita ketahui. Ada 7 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi qauli, di dalam perkataan muallif pengarang, takallam bi thayyibil qauli fi khair. Bicaralah dengan ucapan yang bagus di dalam kebaikan. Maka beliau katakan wa thayyibu minal qaul, yang dimaksud dengan ucapan yang bagus. Apa ucapan yang bagus di sini? Yaitu huwa at-tahir as-salim minal khubuts, yaitu suci, bersih, salim, selamat, al-khubuts, dari hal-hal yang kotor. Jadi ucapannya itu selamat dari hal-hal yang kotor, tidak berupa kata-kata kotor, kata-kata cacian. Biasanya para jemaah, orang ketika dia itu mengucapkan kata-kata yang baik secara uruf, secara adat kebiasaan, maka dia menyampaikan dengan yaitu pelan atau katakanlah dengan nada yang bagus. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu mengeluarkan kata-kata kotor, itu biasanya dengan dibarengi kemarahan misalkan, sehingga suaranya tinggi, bahkan matanya melotot dan yang lainnya. Maka itu sudah menjadi gandengannya. Kalau orang dia itu memahami bagaimana bicara yang baik, ya, maka dia baik itu isinya atau cara pengucapannya itu diatur, diperhatikan. Tapi lihat orang yang dia itu tidak bisa memilih pembicaraan, dia ngomong dengan seenaknya, ya, apatah lagi ketika sedang ada masalah sudah nggak terkontrol, ucapannya kemana-mana, mencaci ini, mencela itu, dan seterusnya. Maka dikatakan di sini adalah yang dimaksud dengan bagusnya ucapan itu adalah bersih, selamat dari hal-hal yang kotor. Wal khair, adapun kebaikan yang dimaksud di sini adalah ma rughiba fi syar'an aw urfan. Itu sesuatu yang disukai oleh syariat maupun oleh urf, kebiasaan. Kita lihat para jamaah, kalau ada orang dia itu cara bicaranya santun, ya, ngomongnya itu santun, tidak tinggi suaranya, juga tidak terlalu pelan. Ketika ngomong itu betul-betul bahasa kita punya unggah-ungguh begitu. Ini adalah benar. Itu disukai baik secara syariat maupun secara adat kebiasaan. Maka dikatakan oleh beliau, wal abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrain. Maka seorang hamba ini diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu itu yang perlu diketahui adalah 2 hal. 2 hal. Huma, kedua hal itu al-madhkurani fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal itu yang harus diperhatikan dalam pengucapan atau mengucapkan itu termaktub di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, hadis yang sahih yang tidak asing bagi kita. Beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyaqul khairan. Ini yang pertama. Hendaklah dia mengatakan yang khair, mengatakan yang baik. Aw liyasmut, atau dia itu diam. Maka beliau memberikan faedah sedikit di sini. Fa'ahaduna yu'maru idza takallama ayyaqulla khairan. Maka di antara kita diperintahkan kalau bicara, kalau kita ingin bicara,
hendaklah yang dibicarakan khairan, falyakul khairan. Atau yang kedua, au yahfadu mantiqahu falyatakallam bisyai'. Atau kita menjaga ucapan kita, khawatir ini tidak bagus, ini tidak baik, maka kita diam, tidak mengucapkan sesuatu pun. Maka mengulangi faidah dari hadis ini para jamaah, di sini yang diawalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah falyakul khairan. Disuruh mengucapkan, tapi harus khairan, harus baik. Ketika tidak bisa, diam. Ketika tidak bisa yang baik, maka diam. Bukan berarti dibalik, diam kemudian tidak mau mengucapkan apa-apa. Maka ketika kita tahu itu bagus, maka kita sampaikan. Ketika kita tahu ucapan yang kita lakukan kok membawa dampak buruk, efek buruk, diam, ya ditahan, jangan diucapkan. Ini faedah pertama, masalah pertama di dalam bab adab berbicara ini. Wal masalatu tsaniyah, adapun permasalahan yang kedua, di dalam lafaz mu'allif tadi dikatakan yaitu wafid sautak, dan rendahkanlah suaramu. Rendahkanlah suaramu. Ini hubungannya dengan apa? Nada tinggi, sedang, rendah. Maka secara umum diperintahkan adalah untuk merendahkan, bukan tinggi. Maka dikatakan di sini oleh pengarang, yang dimaksud dengan merendahkan ini yaitu tarku raf'i, meninggalkan mengangkat suara. Meninggalkan mengangkat suara. Aida takallama, kalau kamu bicara hamasa bi kalami, hendaklah suaranya itu direndahkan. Walam yarfa sautah, dan tidak mengangkat suara. Ayo ikhwah azani wazakumullah. Kita tahu bahwasanya masing-masing kita, masing-masing orang itu beda di dalam kualitas apa yang keluar dari lisannya. Ada yang dia ngomong biasa itu sudah keras, ada yang dia ngomong sedang, ada yang ngomong biasanya tidak dikeraskan di lisannya tapi lirih, bawaan, bahasanya demikian. Ya, maka ini semuanya para jamaah, tidaklah kemudian karena seseorang itu punya kebiasaan seperti itu kemudian ya sudah, itu bawaannya boleh-boleh saja. Yang biasanya ngomongnya kenceng, keras-keras itu juga dibolehkan. Justru disinilah perintah untuk supaya nanti apa yang diucapkan itu bermakna. Di antara tanda ucapan itu nanti bermakna dan diterima oleh orang yang mendengarkan, itu suaranya tidak ditinggikan. Ya, kita tahu para jamaah, kalau ada orang ngomong itu dengan nada tinggi, apalagi dengan teriak-teriak, kita biasanya bahasanya suudon dulu, ini orangnya sedang marah-marah apa gimana ini. Padahal ngomongnya mungkin biasa, ya. Tapi karena nadanya tinggi, mungkin orang menanggapinya ini orangnya sedang bicara biasa apa marah. Nah, kalau suaranya sedang, dia tinggi, kemudian dilirihkan, dia tahu orang ini sedang bicara yang baik-baik. Nah, karena itu para jamaah, ini adalah perintah supaya yaitu nadanya itu direndahkan, tidak diangkat. Kemudian yang ketiga, wal masalatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga yaitu mutamahhilan fi hadisika. Hendaklah pelan-pelan di dalam kita mengucapkan. Ini cepat atau lambat di dalam kita berucap. Jadi kalau ngomong itu kadang orang cepet sekali ngomongnya, ada yang ngomongnya lambat sekali. Nah, maka ini dimaksudkan ketika kita bicara supaya kita nadanya dilambatkan, itu tujuannya supaya jelas apa yang akan disampaikan. Karena kita tahu kalau orang itu ngomongnya cepat sekali, ya kadang-kadang tidak dipahami apa yang diomongkan itu, saking cepatnya. Tapi juga tentunya para jemaah, pelan di sini atau nadanya tidak cepat begitu itu
Itu juga kemudian tidak sangat pelan sekali atau sangat lambat sekali juga tidak. Intinya apa yang diucapkan itu bisa wadih, bisa jelas. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini, Batamahul, nama saja tamahul mutamahilan itu yaitu fayuhriju kalamahu syai'an fa syai'an. Keluar ucapannya itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bahasa bebasnya itu kata per kata. Jadi kalau ngomong itu jelas kata per kata, sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Nah, ini fungsinya ada dua para jemaah. Apa manfaat seseorang ketika dia itu bicara, kemudian dia tata cara bicaranya supaya tidak cepat? Yang pertama dikatakan oleh beliau yaitu husulu ihtirazil mutakallim fi kalami, agar ketika kita bicara itu hati-hati, ya, hati-hati di dalam memilih perkataan. Jadi tidak syukur ngomong aja. Jadi bisa hati-hati mau ngomong kata ini, kata itu hati-hati. Fala yurju syai'an minal kalam illa wa qad wazana. Tidaklah keluar dari lisan ini kecuali kata yang diucapkan itu sudah ditimbang-timbang. Oh, ini kata yang baik, ini kata yang benar. Kalau sudah benar, baik, dia sampaikan. Ya kalau belum, bahasanya ditimbang dulu. Adapun manfaat yang kedua, ketika seorang itu bicara dengan nada yang tidak cepat, ya, yaitu dengan nada yang kata per kata, ini fungsinya agar apa yang disampaikan difahami oleh orang yang mendengarkan, agar dipahami oleh orang yang mendengarkan, sehingga maksudnya tersampaikan. Coba kita bayangkan kalau kita itu ngomong, kemudian omongan kita coba, ya, yang mendengarkan jadi bingung, ya nggak sesuai yang kita inginkan supaya dipahami. Kalau kita minta sesuatu dia bisa memberi, kita minta tolong dia bisa menolong, karena ada apa tidak akan terjadi. Nah, inilah pentingnya kita mengatur pembicaraan kita. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau ya ikhwah azani wa azakumullah, yaitu terkait dengan masalah yang keempat. Nanti ada 7 kan, kita baca sampai 4 saja. Yaitu yang keempat, beliau sebutkan wa ansit liman kallamak, dan diamlah kepada orang yang sedang bicara kepadamu. Jadi kalau ada orang bicara kita diam, sebagaimana kalau kita bicara kita ingin orang lain itu diam mendengarkan. Itu juga kalau ada orang yang bicara maka diam. Di sini lafadznya adalah insot, ya, lafadznya adalah insot. Maka insot ini lebih dalam maknanya daripada istima, daripada mendengarkan. Istima maka itu artinya juga mendengarkan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dua-duanya disebutkan di sini. Wa idza quri'al qur'an, jika diperdengarkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama. Wa ansitu, dan juga perhatikanlah apa makna dari Al-Quran tersebut. Jadi istima itu mendengarkan dengan baik. Kalau insot itu lebih dari itu. Tidak hanya mendengarkan baik, tapi memahami apa yang disampaikan. Ya, maka dikatakan wa ansitu. Maka dari itu para jamaah, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka tugas kita adalah mendengar. Karena kalau kita tidak mendengar, ya tidak akan memahami apa yang disampaikan. Begitu juga kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain, dia ketika ingin memahami yang kita katakan, dia juga diam. Maka inilah pentingnya kita itu untuk bergantian, ya, bergantian di dalam pembicaraan. Yang ini ngomong, dengarkan. Nanti ganti yang lain, dengarkan. Supaya apa yang disampaikan semuanya terpahami. Ayolah wa azani wa azakumullah.
Maka itu 4 permasalahan atau 4 hal, 4 faidah yang ada di dalam bab ini. Insya Allah untuk yang 3 yang lainnya itu kita sampaikan di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.